Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Satu-satu, oke. Nama saya Untung Prasetyo dan ini adalah istri saya. Saya Ibu Umi. Nama saya Lili. Saya adalah Wiwih Nata Permana. Usia 86 tahun. Karena keterbatasan waktu, saya cuma bisa ikut berkontribusi 2 pohon Natal. Kita sudah bikin buat 3 3 ya? ya. 2 yang buat kecil-kecil seperti ini. Dan satu lagi yang besar. Satu lagi yang besar yang ini. Kalau nggak salah saya punya 9, tetapi 2 adalah titipan dari menantu saya. Saya tergabung dengan membuat 100 pohon Natal ini karena merasa ada sukacita, karena bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan selain itu juga kita jadi bisa lebih mengenal dengan anggota yang lainnya. Saya sadar akan pentingnya peran serta seluruh jemaat gereja kita ini agar supaya seluruh event ataupun acara yang diadakan oleh gereja itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdua memang senang ya dengan kerajinan-kerajinan seperti ini, dan ini adalah satu kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan sesuatu yang baik untuk gereja. Ya, saya ingin membantu panitia supaya sukses tercapai 100 pohon Natal, dan ternyata tidak mustahil ya. Lebih dari 100 ternyata sudah terkumpul dari jemaat kita semua. Mari kita berperan aktif, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja itu membutuhkan kita semua dalam setiap event dan setiap acara ataupun dalam setiap ibadah minggu dan seluruh kegiatan gereja. Oleh karena itu, saya pribadi ingin mengajak seluruh jemaat agar supaya berperan aktif dalam setiap acara yang diadakan oleh GKI Kebonjati atau acara-acara gereja yang lainnya juga. Jemaat semua kita ikut bersukacita dalam memeriahkan 100 tahun GKI Kebonjati. Kita ikut turut serta di dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan oleh gereja supaya kita boleh bersukacita semuanya. Sekarang saya sudah tidak bisa aktif seperti dulu
Tetapi saya berharap supaya generasi muda akan meneruskan kami-kami yang sudah lanjut usia. Kami yang tua tidak bisa bekerja, tidak berdaya lagi untuk menjalankan semua ini. Tetapi Tuhan baik, anugerah Tuhan diteruskan melalui generasi yang muda untuk tetap melayani Tuhan. Dan itu semua anugerah Tuhan sehingga kita bisa sampai di 100 tahun ini ya. Bisa semakin bertumbuh, semakin berkembang, berani untuk merangkul dan mengajak kaum muda untuk membangun bersama pertumbuhan Gereja Kebonjati ini. Gereja bisa menjadi wadah yang sangat bagus sekali bagi setiap warga jemaatnya agar supaya jemaat yang solid bisa mendukung seluruh keberadaan gereja dan berjalannya kegiatan gereja seluruhnya. Harapan saya semoga GKI Kebonjati semakin bertumbuh, semakin berkembang, setiap pelayanan yang ada di dalam gereja sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih kalau GKI Kebonjati bisa berjalan sampai 100 tahun. Dan saya bersyukur sampai usia yang sudah lanjut masih bisa menikmati, bisa mengikuti acara 100 tahun GKI Kebonjati. Maka dari itu saya mau turut berpartisipasi dalam apa yang saya masih bisa lakukan. Dengan kesederhanaan membuat pohon Natal, kalau melihat pohon Natal yang bagus-bagus, yang saya tuh sederhana sekali, tetapi saya bersyukur saya masih bisa turut ambil bagian dalam acara ini. Selamat ulang tahun Gereja Kebonjati. Love you. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah pada saat ini. Mazmur 100 ayat 4-5 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun." Mari dengan berdiri, kita naikkan pujian baginya. Kita pasti pernah mengalami perbedaan sudut pandang dengan orang tua kita. Kita yang lahir di tahun 90-an atau bahkan di tahun 2000-an, sedangkan orang tua kita lahir di tahun 60-an atau bahkan 70-an. Jarak puluhan tahun itu membuat kita dan orang tua kita bertumbuh di zaman yang jauh berbeda. Walaupun orang tua kita sudah banyak pengalaman, tetapi mereka bertumbuh di zaman yang serba manual, terbatas, tidak canggih seperti sekarang. Mungkin hal-hal seperti ini bisa membuat pertengkaran dalam keluarga. Tanpa disadari, kita juga sering mengucapkan kata-kata yang kadang menyakiti hati mereka. Saya pun teringat dengan khotbah yang dibawakan Ko Andi Agus, bahwa kita tuh tidak pernah mengerti atau paham tentang point of view orang tua kita, sampai kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Walaupun begitu, mereka tetap sayang pada kita dan tetap mendoakan kita yang terbaik. Karya ini mungkin bisa menjadi bahan perenungan untuk kita sebagai anaknya. Kita kadang tidak bisa mengucapkan secara langsung pada orang tua kita, tapi kita bisa mendoakan mereka setiap saat. Dengan format string ensemble, karya ini menggambarkan suasana syahdu seperti suasana bila kita sedang berdoa. Selamat mendengarkan.
Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa-dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ia akan kembali menyayangi kita, menginjak segala kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Cipto dari GKI Purida, Jakarta Barat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kasih Tuhan dalam pengampunan dan pemulihan. Sebelum kita membuka Alkitab, membaca, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bersama dengan jemaat GKI Kebonjati. Hari ini kami mau merayakan ulang tahun yang ke-100 tahun. Dan biarlah firman Tuhan kembali menyapa kami, agar ketika kami menghayati firman Tuhan, menghidup firman Tuhan, kami terus dipenuhi kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengampuni dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka kitab Mika. Mika pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada seorang ibu, dia bermusuhan dengan tetangganya. Permusuhan ini terjadi puluhan tahun lamanya. Melihat situasi ini, keluarganya menjadi sedih dan prihatin. Satu kali saat ia sudah tua, sakit-sakitan, dan hampir meninggal dunia, suaminya mengambil inisiatif untuk mendamaikan istrinya dengan tetangganya. Karena itu ia minta tolong kepada pendetanya untuk mendampingi dan membantunya. Berbagai cara diupayakan, tapi suami ini ternyata tidak berhasil. Sampai akhirnya tetangga itu sendiri yang datang, mengulurkan tangan, meminta maaf kepada ibu ini. Ibu ini memang memaafkan, keluarga menjadi lega. Tapi tiba-tiba setelah itu ibu ini mengacungkan tinjunya dan berteriak, "Ingat, perdamaian ini hanya berlaku kalau aku jadi meninggal dunia." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu adalah salah satu contoh tentang keseharian kita. Betapa tidak mudahnya kita untuk mengampuni orang-orang yang sudah melukai hati kita. Karena itu kita memang lebih senang untuk mengingat-ingat kesalahannya daripada mengingat kebaikannya. Jadi bagaimana seandainya jika misalkan kita yang melakukan kesalahan tersebut dan orang yang kita sakiti itu ternyata mengampuni kita? Tentu kita sudah dimaafkan, pasti kita menjadi lega dan bersyukur, bukan? Oleh karena itu apa jadinya Bapak Ibu? Andai kata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu mengingat-ingat segala kesalahan dan dosa kita. Kita boleh bersyukur karena Allah kita Allah yang Maha Kasih, yang di dalam kasih-Nya selalu ada pengampunan dan pemulihan buat siapapun kita. Nah, latar belakang ini pula yang mendorong Mika berdoa kepada Tuhan untuk bangsanya yang sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa. Nabi Mika dikenal sebagai nabi yang bertanggung jawab dan bijaksana. Dia menyadari bahwa tugas seorang nabi itu bukan hanya menyampaikan berita penghukuman yang Allah lakukan untuk umatnya, tetapi dia juga mengabarkan pengampunan dan pemulihan dari Allah. Di dalam doanya, Mika menyebut Allah sebagai gembala, karena Mika tahu
dalam situasi penuh derita, Allah tidak meninggalkannya. Allah menjaganya, Allah memeliharanya, Allah melindungi umatnya. Bahkan ketika Allah memberikan hukuman kepada umatnya, Allah selalu tidak membiarkan umatnya menderita dan terpuruk di dalam penderitaan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah sifatnya penuh kasih. Kasih Tuhan ini sangat dirasakan oleh umat ketika umat berada di tempat terpencil di rimba belantara. Sebuah tempat yang penuh resiko dan bahaya. Tapi Allah dengan kasih-Nya menuntun umatnya berpindah tempat dari tanah yang gersang ke tanah yang subur dan makmur di Basan dan Gilead. Kasih Tuhan dirasakan umatnya ketika umat berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menindasnya, yang menjajahnya, seperti bangsa Mesir, bangsa Babil, yang membuat mereka tidak merdeka. Yang menarik apa Bapak Ibu? Allah sebagai gembala, maka dengan tongkatnya dia menjaga umatnya, sehingga umat mengalami banyak keajaiban dari kasih-Nya. Bukan itu saja, bangsa-bangsa lain menjadi gentar dan gemetar kepada umat Israel. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka sebenarnya apa yang membedakan kita dengan orang yang bukan Kristen? Apakah yang membedakan adalah penampilannya, kehidupan sosialnya? Mungkin kita bisa mendaftar banyak perbedaan, dan memang itu menjadi pembeda. Tetapi ada satu hal menarik. Dietrich Bonhoeffer, yang adalah seorang pendeta dan teolog Lutheran dari Jerman, yang adalah anggota dan gerakan perlawanan terhadap Nazisme, mengatakan bahwa yang membedakan orang Kristen dengan yang bukan Kristen adalah karena orang Kristen memiliki karakter kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang membuat orang Kristen berani untuk berkorban, rela memberi, berbagi, peduli, mengasihi, memberikan pengampunan, memberikan pemulihan, menghadirkan damai sejahtera buat siapapun tanpa kecuali buat mereka yang memusuhinya. Saya lihat anak saya itu tidak sadarkan diri, muntahnya di mana-mana. Di situ saya kaget dan ya perasaan seorang ibu nangis lihat kondisi seperti itu. Saya sangat bersyukur pada Desember tepat kita dalam semarak sukacita Natal, GKI Kebonjati genap berusia 1 abad. Angka yang keren, jemaat yang keren dalam rahmat dan berkat Tuhan. Saya termasuk yang beroleh berkat dari GKI Kebonjati karena istri saya, Lucy Kristinawati, pernah melayani di tengah jemaat GKI Kebonjati. Salam dari kami, Pendeta Beni Halim, keluarga Pendeta Beni Halim, dan juga sobat dari GKI Klasis Banten. Tuhan beserta GKI Kebonjati. Tertunduklah
anak sekolah minggu tetap belajar dan kasih ke kedua orang tua, mama, papa, dan tetap selamat dan melayani Tuhan dan tetap ibadah setiap hari Minggu. Tuhan memberkati, tetap semangat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam pengampunan. Dalam setiap kesalahan, kami menemukan pengharapan di dalam-Mu. Ajar kami untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni. Kami percaya bahwa pengampunan membawa pemulihan. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan setiap luka kepadamu. Terima kasih atas kasih yang menyembuhkan. Amin. Halo teman-teman. Wah, semuanya sudah semangat ya. Maria merupakan anak yang sangat ceria. Dia suka sekali mengobrol dengan teman-temannya. Maria juga anak yang sangat beruntung karena Maria anak yang pintar dan keluarganya mampu untuk membelikan apa saja yang diinginkan Maria. Sekarang Maria lagi ngapain ya? Kita lihat yuk. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Papa. Selamat pagi nak. Wah, seperti biasa ya, anak papa ceria sekali. Iya dong Pa. Soalnya pagi ini aku mau ke sekolah minggu. Jadi harus semangat. Wah, seneng Mama dengarnya. Nanti kalau di sekolah minggu dengerin kakaknya ya sayang. Siap Mama. Kalau itu sih aku tahu. Ya sudah, sekarang Mama sarapan dulu ya. Nanti selesai sarapan kita berangkat. Selesai sarapan, Maria, Papa, dan Mama berangkat ke gereja. Kita lihat yuk mereka semua. Selamat pagi kakak. Selamat pagi juga Maria. Apa kabar Maria? Wah, sepertinya siap sekali nih mau ikut sekolah minggu. Iya dong kak. Maria nanti mau nyanyi dan dengar firman Tuhan. Good. Nanti kamu nyanyi juga ya. Selamat pagi Kak dan Maria. Selamat pagi Putri. Putri, sini, duduk dekat aku saja. Oke deh. Putri apa kabar? Baik Kak. Oke deh, sebentar lagi kita mau mulai nih sekolah minggunya. Nanti dengarkan dengan baik ya. Siap Kak. Selamat pagi adik-adik. Kok enggak kedengeran ya suaranya? Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Pagi ini kita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Siapa yang mau dengerin cerita dan bernyanyi? Aku Kak. Aku Kak. Iya. Nanti kita bersama-sama ya memuji Tuhan. Memuji Tuhannya dengan baik. Terus saat mendengarkan firman Tuhan, jangan ada yang mengobrol ya. Yuk, sekarang kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Semuanya tahu kan? Tahu Kak. Tahu. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia kita.
kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, sebentar lagi kita kan mau merayakan Natal. Natal itu apaan sih? Merayakan Tuhan Yesus, Kak. Merayakan Tuhan Yesus apa? Merayakan Tuhan Yesus bangkit, Kak. Bukan, Putri, bukan. Kak, aku tahu. Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Semua itu Tuhan lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Wah, iya benar Maria. Terima kasih ya. Nah, untuk merayakan Natal, dan karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan kita semua, Kakak mau ajak adik-adik nih buat berbagi ke teman-teman yang membutuhkan. Nanti kita kumpulkan buku-buku dan baju punya kita yang masih bagus. Nanti buku-buku dan bajunya itu kita berikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Gimana? Mau nggak? Mau, Kak. Mau, Kak. Aku kan punya banyak baju bagus-bagus semuanya. Nanti aku minta Mama untuk pilihin bajunya. Oke deh. Kita nanti berikan yang terbaik ya buat teman-teman yang membutuhkan. Baiklah, sampai nanti di rumah kalian bilang ya ke Papa dan Mama. Iya, Kak. Jangan lupa disampaikan ya. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Sebelum pulang, kita berdoa dulu dong. Nanti kakak yang pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
sudah memimpin kami selama sekolah minggu. Sekarang kami mau pulang. Lindungi kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, karena kita sudah selesai sekolah minggu, kita tunggu Papa dan Mama di sini ya. Oke, Kak. Sekolah minggu sudah selesai, tapi karena Papa dan Mama masih ibadah, Maria dan Putri menunggu sambil ngobrol. Kira-kira ngobrol apa ya mereka? Yuk kita lihat. Maria, tadi kita disuruh kumpulin apa sih ya? Aduh, Putri, kamu tadi emangnya gak dengerin? Tadi itu kita disuruh bawa baju atau buku yang masih bagus buat diberikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Kamu punya nggak baju atau buku bagus buat dikasih? Oh, oke deh. Nanti aku cari deh di rumah. Kalau aku sih gampang. Baju aku kan bagus-bagus semuanya. Buku yang aku punya juga semuanya bagus-bagus, keren-keren gitu. Wah, keren ya. Aku dikasih buku cerita sama Mama kalau nanti nilai bagus. Kata Mama itu hadiah buat aku. Kalau aku sih gak usah nunggu nilaiku bagus atau juara ini itu. Kalau aku mau, aku tinggal bilang ke Mama atau ke Papa. Gampang kan? Udah ya, itu Papa Mama aku udah keluar. Oke deh, hati-hati di jalan ya. Ya, hati-hati juga ya. Wah, teman-teman, kok Maria terdengar sombong ya? Teman-teman, di sini juga punya baju bagus gak? Kalau punya, mau berbagi nggak? Ya udah, kalau begitu kita lihat Maria di rumah ya. Maria, tadi di sekolah minggu ngapain aja? Tadi aku nyanyi. Terus tadi mah disuruh ngumpulin buku sama baju buat disumbangin. Kan minggu depan Natal. Jadi kita harus berbagi sama teman-teman yang membutuhkan, kata kakak sekolah minggu. Oh gitu. Nanti Mama pilihin baju dan buku mana yang disumbangin ya. Terserah mah, yang mana aja. Baju aku kan bagus-bagus semua. Atau kasih saja baju aku yang warna merah kotak-kotak itu juga mah. Itu kan bagus juga. Tapi aku gak suka. Yang lainnya terserah Mama aja deh. Loh. Kok gitu Maria? Kan kita mau merayakan Natal dan mau berbagi sama teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi, kalau Maria mau memberikan buat teman-teman yang membutuhkan, kita harus memberikan yang terbaik loh. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau lahir ke dunia dan rela berkorban untuk kita, menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita karena Dia mengasihi kita, Maria. Jadi, Maria kalau mau berbagi buat teman, ya berikan yang terbaik ya Maria, karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik juga buat kamu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi,
Maria harus memberikan yang terbaik buat teman-teman ya, Pak. Iya Maria, semua yang punya papa, mama, dan Maria itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh sombong kalau memiliki sesuatu ya nak. Ya, Pak. Mulai sekarang Maria mau belajar berbagi buat teman-teman dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sudah baik dan mengasihi Maria. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ma. Nah adik-adik, dari cerita Maria tadi, dia mau berbagi baju dan bukunya yang terbaik buat teman yang membutuhkan. Kalau begitu, adik-adik di sini juga mau belajar untuk berbagi nggak? Yuk, kita belajar berbagi buat semua orang yang membutuhkan bantuan. Karena Tuhan Yesus sudah membantu kita karena kasih-Nya. Selamat Natal adik-adik. Kita semua pamit dulu ya. Sebelum kita mendengar dan baca firman Tuhan. Yuk. Ini belum nyala mikrofonnya. Tes. Tes 1 2 3. Belum nyala. Love is kind, love is